Nggak ada anak di dunia ini yang mau melihat orang tuanya masuk penjara, makan makanan penjara. Mensupport mama, mengembalikan mental mama, mensupport secara finansial juga, Menanggung sebuah aib yang bukan kita yang lakukan. Boleh, Ibu. Boleh, Kak Gia. Bismillah. Oke, terima kasih. Di sini izinkan saya akan memandu dan memberikan instruksi buat ikut di permainan Yoteneri ini. Program yang tak terucap. Episode 1. Yang pertama mungkin nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang udah ada di depan Ibu dan Mbak Gea. Nanti boleh dibuka. Pertanyaan itu dibuka. Nanti ada 2 pertanyaan yang boleh langsung dijawab dari aku. Baru setelah itu nanti Mbak Gea yang akan membuka kartu terlebih dahulu. Curang. Apakah sudah siap untuk bermain? Siap. Tas dulu. Silahkan memperkenalkan diri kalian. Yang senior duluan. Saya Ibu Dani, ibu dari 5 orang putri, Radea, Ragea, Rakea, Rasea, dan Rafea. Ragea adalah anak kedua. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih, Ibu. Boleh dari Mbak Gea memperkenalkan diri dan jelaskan hubungan kalian. Saya Ragea Basrindu. Sebenarnya nama lengkapnya Ragea Elana Dewi. Tapi familiar dengan nama Ragea Basrindu. Mengadopsi dari nama almarhum kakek. Anak kedua dari 5 bersaudara, perempuan semua. Dilahirkan dari ibu yang luar biasa. Itu aja. Oke, boleh diminum dulu. Minum Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum apa-apa meneteskan air mata. Belum, nangis sendiri, mewek. Air putihnya rasa air mata. Asin ya. Kita masuk ke permainan kartu. Boleh kartu yang ada di depan Mbak Gea paling atas dibalik dan dibaca dan dijawab mungkin Mbak Gea dulu baru Ibu nanti ya. Nanti mungkin seterusnya seperti itu. Oke? Boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok di depan Anda pribadi yang seperti apa? Mama ini sebenarnya wanita lemah. Tapi sok kuat. Dikuat-kuatkan itu demi almarhum kakek, almarhumah nenek. Dikuatkan hatinya, fisiknya itu demi anak-anak, 5 orang anaknya. Pribadi yang kalau bisa menyelesaikan sendiri nggak akan minta tolong ke orang.
pantang minta tolong ke orang kalau semua bisa dikerjakan sendiri. Apa-apa ditutupin sendiri masalahnya. Terus nggak mau minta bantuan orang. Ya, Mah? Ya. Tapi sebenarnya Mama ini beliau ini sangat kuat menanggung banyak derita selama hidupnya. Berapa puluh tahun, Mah? Sekarang usianya? 52 tahun. Sebenarnya baru 1 tahun belakangan ini Mamah ini bisa hidup dengan karakter aslinya. Karena sebelumnya banyak hal yang harus ditahan, ditutupi, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam hatinya. Baru 1 tahun belakangan, Mamah ini bisa menjadi pribadi yang benar-benar Ibu Dani sesungguhnya. Ya, Mah? Ya. Sosok yang sangat kuat, sangat penyayang, usil, Gaptek. suka makan, boros, suka jajan. Tapi poin paling pentingnya adalah Mamah itu ibu yang selalu mengutamakan kepentingan anak daripada segala hal apapun. Anak adalah nomor 1. Makanya kami punya sifat penyayang, karena mamahnya penyayang. Masa sih? Gitu. Ya itu tadi. Kalau Mbak Gege ini orangnya lembut, penyayang, boros. Apa lagi ya? Pokoknya dia penyayang, sama adik-adiknya dia sayang. Adik-adiknya dijajani, dibeliin macem-macem semua. Semuanya Gege. Dia boros sama temen-temennya. Suka traktir, suka ngasih kado, suka ngasih hampers. Pokoknya apa aja yang penting orang senang. Gege ini sosok kesayangan keluarga. Disayang kakek neneknya, disayang tantenya, disayang omnya, disayang adeknya. Semua sayang. Karena dia juga penyayang. Cuman orangnya agak gimana ya? Agak nyablak, agak suka ngolok-ngolok juga sih. Suka bandel juga ya. Anak kedua. Oh iya, anak kedua nakal ya. Bandel. Bandel sama keras kepala ya. Rock and roll. Dari kecilnya bandel, suka malak teman. Kalau nggak malak, dia sikut kakinya. Ya, paling bandel. Tapi pintar. Alhamdulillah semua pintar-pintar, walaupun bandel, pintar. Pintar Oh, jualan. dia juga pekerja ulet. Apa aja dia cari jalan biar dapat uang. Waktu kuliah juga apa aja dijual. Jual kue, ambil di sana, jual di sini, di kampus. Yang penting dapat uang. Buat jajannya yang boros itu. Makannya, kopinya, skincare-nya. Itu. Pokoknya anak paling asik lah, kemana-mana asik dia. Pokoknya kita kadang dia misalnya baru kenal sama seseorang terus dia cerita ibu olok-olok gitu kan. Makanya
Ibu nggak bisa kalau nggak ada Ragea. Iya, sepi. Sepi. Suka nangis. Suka nangis. Kalau sendiri di rumah sepi, anak-anak pada ada yang kerja, ada yang sekolah. Sepi. Soalnya kalau ada GG kan ribut di rumah. Ribut, suka ngomel. Suka ngomel-ngomel, banyak permintaan. Cerewet, bawel. Pokoknya paling ribut lah, paling suka ngomel lah. Pokoknya hidupnya tiada hari tanpa ngomel, tapi penyayang. Kayaknya itu aja deh. Oh ini, Ibu ya. Ya. Next boleh, Mama. Selanjutnya. Hal apa yang selama ini bikin Mama atau Gea bangga? Mama dulu jawab ya. Yang bikin Mama bangga, Gea ini sosok anak yang luar biasa. Dia ketika Mama jatuh, ketika Mama terkena masalah tipikor dan harus di penjara, Gea adalah pengganti sosok ibu bagi adik-adiknya. Dia yang harus menghandle semua keperluan adik-adiknya dan mamahnya di dalam penjara, dan harus bekerja juga. Nggak bisa lah Mama ceritakan bagaimana Mama begitu berterima kasih kepada Gea, kepada Gege atas kesabarannya dan kekuatannya untuk menghadapi segala ujian, segala cobaan yang terjadi di rumah tangga kami. Dia kuat karena dia harus lebih kuat daripada Mama yang ada di dalam, karena dia di luar harus menanggung malu, harus menerima hujatan, menerima cibiran, sementara juga harus mengurus adik-adiknya. Pokoknya sosok yang sangat membanggakan. Udah. Cerita sedikit, di tahun 2022 akhir, keluarga kita 1 tahun berjalan sampai 2023 akhir, ditimpa musibah, cobaan bertubi-tubi. 2022 akhir, waktu itu Mama harus ditetapkan jadi tersangka untuk sebuah kasus tipikor di Kota Banjarbaru. Kemudian akhirnya masuk ke dalam lapas, masuk ke jeruji besi di 2022 akhir. Sebuah hal yang kita nggak pernah terbayang, keluarga kita, ibu kita akan masuk ke dalam penjara. Kemudian kita juga harus menghadapi hujatan, fitnahan orang, cibiran orang. Sementara ibu ini adalah
sosok penopang di keluarga kita. Jadi ketika mamah harus masuk ke dalam lapas, itu benar-benar jatuh rasanya, harus mengurus 3 orang adik, kebetulan kakak di luar negeri. Kita rasanya sudah kehabisan air mata menceritakan momen ketika mamah masuk lapas itu, di mana kita harus menanggung malu, tercoreng nama keluarga, menanggung sebuah aib yang bukan kita lakukan, di mana waktu itu GG harus cuti kerja, adik-adik harus cuti sekolah, karena kita beradaptasi dengan kondisi di mana mamah saat itu masuk ke dalam lapas. Kalau ditanya apa yang membuat kita bangga sama mama, kita bangga mamah bisa bertahan sejauh ini. Masalah kita saat itu, di tahun itu, bukan hanya mamah masuk ke dalam lapas, tapi juga banyak masalah keluarga lainnya yang menimpa kita. Disusul dengan ayah dan mamah yang harus divorce, harus bercerai. Kemudian juga beberapa saat setelahnya almarhum kakek meninggal. Nenek dulu, kemudian kakek disusul setelahnya, di mana mamah ini selama puluhan tahun hidup, selama belum bercerai, mamah kurang akrab dengan kakek dan nenek. Namun ketika setelah bercerai, mamah punya momen dekat dengan kakek, dengan nenek, tapi ternyata Allah menjemput almarhum kakek dan almarhumah nenek. Dimana ketika saat itu kita benar-benar menikmati ya mah, momen sama kakek, iya, sama nenek. Bukan kurang dekat sih sebenarnya, tapi tidak punya waktu, kehilangan momen karena tidak punya kesempatan untuk bersama-sama dengan orang tua karena ada suami, memilih gitu. Berbakti dengan suami. Iya. Balik lagi kalau ditanya apa yang bikin GG bangga dengan mamah ini hebat, bisa bertahan kuat, luar biasa dengan masalahnya yang sangat berat, hidup di dalam jeruji besi, bertahan dengan kondisi seperti itu 1 tahun lamanya, menanggung rasa malu, menanggung rasa sakit, menanggung dari segi ekonominya, finansialnya juga. Tapi mamah kuat, tegar, dan bersyukur ketika orang-orang di luar sana memilih untuk menyerah, bahkan ada yang berpikir, mohon maaf maksudnya bunuh diri. Mamah sampai detik ini selalu kuat, tegar, dan bahkan menguatkan anak-anaknya, yang seharusnya anak-anaknya yang menguatkan mamah. Itu sih. Hal apa yang selama ini bikin mama atau Gea sedih? Mama jawab dulu boleh. Kalau mama sih kalau ingat masa-masa sama kakeknya, di masa-masa beliau
sebelum meninggal itu, sebelumnya kan mama tidak pernah punya waktu untuk bersama-sama dengan kakek. Tapi ketika sudah bercerai, setiap hari bersama kakek. Dan kakek berjanji akan melindungi mama, menjaga mama, semuanya, mensupport mama, mengembalikan mental mama, mensupport secara finansial juga. Tapi begitu mama punya kesempatan untuk bersama lagi, kakeknya meninggal. Karena kakeknya Gege itu bukan sosok kakek yang seperti yang lain. Kakeknya Gege ini penyayang. Beliau seorang guru besar di Fakultas Perikanan ULM. Beliau lucu, sangat dekat dengan cucu-cucunya. Bahkan kelima anak mama semua yang ngurus kakek. Kalau wisuda yang menghadiri kakek. Kalau ada yang dapat penghargaan, kakek. Kalau ada yang apa-apa di sekolah kena masalah, yang kita suruh ke sekolah kakek. Semuanya yang ngurus kakeknya. Jadi beliau memang sosok yang luar biasa untuk anak-anak mama. Termasuk antar jemput. Sehingga saat beliau meninggal itu membuat keadaan kita semua seperti layang-layang putus. Banyaklah momen-momen sedih yang mungkin Gege bisa ingat. Hal apa yang selama ini bikin mama atau Gea sedih? Kalau kehilangan kakek itu sudah pasti puncak dari segala cobaan itu adalah kehilangan kakek. Karena kakek itu segalanya buat keluarga kita, sosok ayah. Dan kayaknya dari semua cucu, cuman Gege yang paling manja, paling dekat sama almarhum kakek. Dan kita punya janji yang belum sempat ditepati. Almarhum kakek itu pengen banget menikahkan cucunya. Menghadiri. Menikahkan cucunya. Terus hampir setiap hari ditanya, kapan nikahnya? Mana calonnya? Ayo mumpung Kai masih hidup. Tapi kita selalu mengenyampingkan kayak itu cuman bercanda. Ternyata wallahualam kita nggak tahu umur beliau habis duluan. Kalau ditanya juga apa yang bikin sedih selain kehilangan almarhum kakek sebagai penyemangat kami semua, terus juga sebagai sosok yang kita selalu contoh ya Mah. Dari segi apapun sifatnya, disiplinnya, lucunya, semuanya. Dan yang selalu bikin sedih itu juga kalau mengingat masalah di rumah tangga yang sebelumnya ya Mah. Terlalu banyak luka di situ. Terlalu banyak trauma di situ. Dan bahkan kita tidak ingin mengingatnya lagi.
Terlalu banyak sakit yang kita tanggung bersama. Kita satu rumah tapi kita lumayan jarang berkeluh kesah. Ya. Karena kita satu atap tapi kita tidak dekat saat itu, dan baru-baru aja dekat setelah Mama bercerai. Menguras air mata ya pertanyaannya. Tisu ada nggak tisu? Terima kasih. Berarti selanjutnya pertanyaan dari Mama boleh dibuka. Momen apa yang nggak pengen keulang? Aduh, Ya gitu dulu deh. nggak ada anak di dunia ini yang mau melihat orang tuanya masuk penjara, makan makanan penjara, hidup dengan narapidana lainnya yang mungkin mereka hilaf, punya kesalahan. Kita merasa orang tua kita saat itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi harus merasakan hidup 1 tahun di belakang jeruji besi. Nggak ada sih yang mau mengulang itu lagi. Nauzubillah. Jangan. Mama. Banyak sekali. Banyak sekali momen yang nggak pengen keulang. Momen sebenarnya yang paling menyedihkan itu saat ditetapkan jadi tersangka. Itu lebih jatuh daripada saat penyerahan diri, saat mulai ditahan, saat mulai dipenjara. Saat ditetapkan menjadi tersangka itu adalah saat-saat kita itu kayak patah sayap, kayak nggak punya kaki, kayak nggak nginjak bumi. Itu saat-saat yang membuat trauma. Ketika pegawai kejaksaan datang ke rumah lalu memberikan surat tersangka, itu Mama sendirian di rumah. Itu seperti nggak nginjak bumi. Malah lebih rasanya itu lebih kuat ketika hari pertama masuk ke dalam penjara. Kalau bagi Mama sih kan karena Mama ini lebih mudah bergaul, beradaptasi di dalam penjaranya situ sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah, karena itu kan di dalam itu kan kalau kita tidak melakukan kesalahan kan kita kan tidak disiksa dan tidak diapa-apakan gitu. Cuma ketika Mama menjadi tersangka itu yang membuat Mama trauma. Kemudian momen ketika ada hal-hal ketika berumah tangga yang tidak bisa Mama ungkapkan. Ada banyak, tapi cukup Mama yang tahu dan mungkin anak-anak tahu. Mudah-mudahan momen itu tidak terulang lagi. Momen yang membuat trauma dan mental Mama jadi rusak parah. Ya. Hal apa yang masih sampai sekarang menjadi rahasia di antara kalian berdua? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada kayaknya. Hampir semua diceritakan. Hampir semua kita ceritakan. Hampir Apapun. semua tahu. Apapun. Dari hal kecil. Sampai dia kenalan sama cowok. misalnya ada cowok yang dekat sama dia. Kamu tahu. Jadi aja yang belum tahu Mama dekat siapa lo? Nggak ada. Next ya. Next mah.
Ini air mata bercampur tawa temanya. Selain kehilangan, adakah hal yang paling kalian khawatirkan terjadi? GG dulu. Ya. Kalau selain kehilangan ya, sebenarnya nggak ada sih. Karena kita sekarang sangat menikmati hidup kita. Kalau dari GG sih nggak ada. Karena sekarang kita sedang di fase dimana menikmati hidup, menikmati setiap momen, menikmati waktu kebersamaan dengan ibu, dengan adik-adik yang biasa kita susah kumpul ya Mah. Iya. Sekarang kita sedang menikmati itu. Tapi kalau ditanya, ya pasti yang paling ditakutkan kehilangan. Sudah kehilangan almarhum kakek, almarhumah nenek, hal yang ditakutkan selanjutnya adalah kehilangan mamah, kehilangan adik dan kakak mama. Karena rasanya kalau sudah nggak ada kakek, nggak ada nenek, siapa lagi yang menjaga kami kalau bukan mama dan saudara-saudara mama. Karena ketika kita ditimpa musibah bertubi-tubi itu, kakak dan adik-adik mama juga yang luar biasa supportnya buat kita ya Ma. Kita anggap itu mamah kedua kita. Jadi hal yang ditakutkan selanjutnya sudah pasti kehilangan sosok mama, kehilangan kakak dan juga adik mamah yang sudah kita anggap mamah sendiri. Penuh kasih sayang, mengurus kita tanpa pamrih, membantu kita, mensupport kita. Kalau bukan beliau-beliau, siapa yang menolong kami saat kami jatuh, saat kami susah? Itu sih. Mama kan orang tua ya. Jadi dalam pikiran mama tuh, dalam setiap sholat mama, yang mama inginkan keselamatan anak dunia dan akhirat. Makanya waktu adeknya GG kemarin kecelakaan, mama sempat teriak dan sujud kepada Allah. Ya Allah, kenapa hamba ditimpakan musibah lagi? Masih kurangkah ujian yang sudah Engkau berikan? Masih kurangkah musibah yang Engkau timpakan kepada hamba? Hingga doa hamba memohon keselamatan kepada anak hamba pun Allah abaikan. Takut sekali. Mama takut sekali kalau anak-anak mama saat jauh dengan mama seperti orang tua yang lainnya pastilah mengkhawatirkan. Takut kenapa-kenapa, takut kecelakaan, takut ini, takut itu. Tapi akhirnya mama istighfar. Mungkin harus diuji lagi. Sampai sekarang mama takut sekali. Apalagi ada anak yang jauh, yang tidak bisa 1 jam 2 jam ditemui. Andai kata terjadi apa-apa gitu kan. Jadi dalam setiap doa mama
selalu memohon keselamatan anak-anak, keselamatan dunia dan akhirat. Hanya itu. Hanya itu. Masing-masing di depan Mama dan Mbak Gea ada satu pertanyaan terakhir. Oke, boleh Mbak Gea buka kartunya. Jika hari ini adalah hari terakhir Mama atau Gea bisa ngobrol, hal apa yang pengen Mama atau Gea sampaikan? Gigi dulu aja deh. Iya. Bismillah. Kalau ini adalah momen terakhir kita bisa ngobrol, hal yang ingin disampaikan ke Mama. Terima kasih Mama sudah melahirkan kami 5 bersaudara, perempuan semua yang tubuhnya wanita, jiwanya laki-laki. Diajarkan banyak hal selama hidup. Terima kasih Mama sudah menyayangi kami sepenuh hati, membesarkan kami penuh kekuatan. Terima kasih Mama sudah mengajarkan banyak sekali pelajaran hidup untuk kami, kakak, mbak, dan adik-adik. Terima kasih Mama sudah mau bertahan, kuat, sampai dengan hari ini memutuskan hal yang tidak mudah dalam hidup Mama. Mengambil keputusan berat yang insya Allah akhirnya membuat Mama dan kita semua bahagia. Dan terima kasih Mama sudah menjadi sahabat terbaik Gege. Terima kasih sudah mau memaafkan kesalahan, kehilafan Gege. Terima kasih sudah selalu mau sabar, tabah, menghadapi sifat watak anak-anak Mama yang berbeda-beda ini. Terima kasih Mama sudah selalu perhatian. Hal yang paling kecil sampai hal yang luar biasa selalu Mama perhatikan, semua demi anak. Semoga Mama selalu sehat, walafiat, selalu bisa membersamai kami dalam setiap momen kami, selalu bisa melihat kami dalam suka dan duka, melihat anak-anaknya semua sukses, bisa membahagiakan Mama dan Ayah. Amin. Kalau Mama lebih ikhlas Mama yang duluan. Gege tetap jadi Gege yang kuat, yang sayang adik-adik. Jangan jadi jahat karena keadaan. Seterpuruk apapun kita, tetaplah jadi anak yang tegar, yang jujur, tetap sayang adik-adik. Itu aja.